Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, tabi'un, dan tabi'ut at-tabi'in. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurbaiti dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, cara Rasulullah menyampaikan hadis. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan mengutus Rasulnya merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Segala yang Rasulullah ucapkan, lakukan, dan keadaan serta takril beliau merupakan perwujudan dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang tertuang pada surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu adalah Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4 adalah sebuah keistimewaan di mana pada masa ini para rasul dan umat Islam lainnya dapat secara langsung berinteraksi dengan Rasulullah. Mereka dapat bergaul secara bebas dimanapun. Rasulullah dapat berinteraksi dengan mereka dimanapun, misalnya di rumah, masjid, pasar, dan ataupun dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah. Ada beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadis pada para sahabat, yaitu yang pertama, melalui ceramah terbuka yang beliau berikan setiap Jumat, hari raya, dan waktu-waktu yang telah ditentukan. Jika keadaan menghendaki, melalui majelis ini para sahabat banyak memperoleh hadis sehingga mereka selalu berusaha untuk berkonsentrasi guna mengikuti kegiatan dan ajaran yang diberikan kepada Rasulullah. Sehingga para sahabat rela untuk bergantian hadir untuk dapat menerima hadis. Bahkan terkadang para suku yang jauh dari Madinah mengirimkan utusannya ke majelis ini untuk kemudian mengajarkan kepada suku mereka sekembalinya dari menerima hadis. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadis melalui sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain. Yang ketiga, untuk hal-hal yang sensitif seperti yang berkaitan dengan keluarga dan kebutuhan biologis disampaikan melalui istri-istrinya. Begitu pula para sahabat, jika ada hal yang berkaitan dengan hal-hal itu segan bertanya kepada Rasulullah, maka para sahabat menanyakan kepada istri-istri Rasul. Yang keempat, yaitu dengan cara lain yang dilakukan Rasulullah SAW adalah melakukan praktik langsung. Sahabat melihat secara langsung Rasulullah melakukan perbuatan terkait dengan ibadah, misalnya sholat dan berwudu. Sebagai contoh peristiwa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril mengenai iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, saya dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri 2 yang akan membawakan materi tentang perkembangan hadis pada masa sahabat. Periode kedua perkembangan hadis adalah pada masa sahabat, khususnya pada masa Khulafah Ar-Rasyidin yang berlangsung pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini sering disebut dengan masa sahabat besar. Pada masa ini, yakni pada masa sahabat, periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha untuk membatasinya. Adapun dua riwayatnya sebagai berikut. 1. Menjaga pesan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, serta mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua adalah berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadi kekeliruan, di mana mereka sadari hadis merupakan sumber tasyrih yang kedua setelah Al-Quran yang harus terjaga dan kekeliruan sebagaimana Al-Quran. Terima kasih. Pada masa tabi'in. Menurut ulama hadis, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan satu orang sahabat atau lebih
para imam berpendapat bahwa akhir masa tabi'in adalah 150 Hijriah. Sedangkan masa auba at-tabi'in adalah 220 Hijriah. Hadis yang diterima para tabi'in dari gurunya, para sahabat, pada umumnya dalam bentuk catatan-catatan ataupun hafalan. Dan periwayatannya pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. D. Perkembangan hadis pada masa tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in atau at-tabaut tabi'in adalah generasi setelah tabi'in. Artinya, pengikut tabi'in adalah orang Islam teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in adalah di antara 3 kaum generasi terbaik dalam sejarah Islam. Setelah tabi'in dan sahabat, tabi'ut tabi'in disebut juga murid tabi'in. Menurut banyak literatur hadis, tabi'ut tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya beragama Islam. Dan juga yang menulis bahwa tabi'in yang ditemui harus masih dalam keadaan sehat ingatannya. Karena tabi'in yang terakhir wafat sekitar 110 sampai 120 Hijriah. Tabi'in sendiri serupa seperti definisi di atas, hanya saja mereka bertemu dengan sahabat yang terakhir wafat sekitar tahun 80 sampai 90 Hijriah. Dah.